Halo, oh, gue mau bahas tentang terlalu banyak ide, terlalu banyak talenta. Nah, ini nih, gak tahu kenapa ya, gue sekarang tuh lagi di fase dimana gue nyari-nyari hal lain, transisi lah. Gak tahu kemana transisinya, tapi gue kayak butuh hal yang kreatif gitu. Karena perubahan di pekerjaan gue yang udah nggak ada kreatif-kreatifnya itu bikin gue kayak hunger buat gue mau lakuin sesuatu yang bisa flourish kreativitas gue gitu saya. Jadi beberapa minggu ini tuh kayak kepikiran banyak hal. Kayak gue pengen bikin game, gue pengen bikin website 3D, gue pengen belajar ini itu, gue juga pengen freelance, pengen bikin produk, gue juga pengen nulis banyak banget dan itu require beberapa skill set yang gak biasa gue kerjain gitu. Gue juga pengen nyelesain Twitter gue, by the way. Gue ambil dulu. Nih, Twitter gue. Jadi kalau dipakai tuh, ya gitulah. Masih gini nih, separuh dari sini ke sini. Tapi ini karena wall jadinya terlalu brudul gitu loh. Nah, banyak banget intinya. Jadi gue bingung mau fokus kemana. Ini bukan video tips atau tricks. Cuma berkeluh ke saya. Mungkin ada yang ngerasa yang sama. So, ya banyak yang gue pengen lakuin. Banyak yang pengen dicoba. Kayak gue pengen banyak sih. Ya tadi gue bilang kayak 3D. Yang berhubungan sama 3D. Entah itu game kah atau website 3D atau game tapi 2D. Intinya hal-hal bau kreatif gitu yang bisa gue lakukan dan menghasilkan uang kalau bisa. Karena live update aja gue lagi mulai kursus animasi di online online dan dia itu dari luar negeri. Jadi kurs antara Indonesia ke kursnya luar negeri itu gede banget. Jadi it seems small but it's huge. A lot of money. Gitu. Jadi kalau seandainya ada hobi-hobi lain yang menghasilkan uang itu much appreciated. Ya gitu sih. Mungkin itu salah satu driving yang bikin ide gue banyak itu karena keterbatasan penghasilan. Penghasilan gue udah cukup lumayan, ya lumayan lah. Tapi dengan kursus itu jadinya, dengan kursus itu tuh jadinya kelihatan kurang. Padahal mah cukup-cukup aja. Bahkan lebih gitu bisa nabung 50%-nya gitu. Jadi yang tadinya 50% itu buat ditabung tapi ini 50% buat kursus gitu. Kelihatan kan gedenya seberapa. Nah,
Dan ngomong-ngomong tabungan, gue termasuk tipikal yang seneng nabung sih, tapi seneng ngeluarin juga. Ada sih istilahnya namanya splurging, splurging saver kalau nggak salah. Jadi dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang untuk pada akhirnya dikeluarkan sebanyak itu juga gitu. Kelihatan impulsif tapi sebenarnya kayak dia menabung untuk sesuatu yang dia pengen gitu. Ya intinya gue tipikal yang kayak gitu lah. Splurge self splurger yang ini ke reverse nggak? Intinya gitu saver splurger. Tuh itu dari sisi keuangan. Kalau dari sisi satisfaction, gue kalau nyari kayak gini berarti kan gue nggak terlalu puas dengan kehidupan gue sih. Maksudnya kayak gue masih mencari-cari sesuatu yang bisa membahagiakan gue gitu maksudnya. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena pas gue ngelit di dev, ngelit dev, itu posisi dimana gue nggak mikirin apapun. Walaupun ada kepikiran kayak gue nggak tahu berapa lama bertahan di perusahaan ini, that kind of thing. Tapi gue tetap enjoy aja gitu ngerjainnya. Tapi sekarang karena ada perubahan, gue nggak terlalu enjoy ngerjainnya. Bahkan gue bingung role job job desk gue apa gitu maksudnya. Job desk gue nggak tahu apa. Jadi di fase yang kalau kerjaan gue tuh kayak di fase kayak posisi baru. Ya emang posisi baru dia. Di tempat itu tuh posisi yang baru banget dicetus oleh CTO dan CTO itu nggak terlalu menjelaskan kayak skopnya seberapa besar atau apa. Gue harus nanya ke head posisi yang di bawahnya CTO itu buat konfirmasi kalau ekspektasinya itu apa gitu. Awalnya ekspektasinya A, tapi seiring berjalannya waktu tuh ekspektasinya jadi ke B dan itu yang bikin gue bingung sih. Dan gue ngerasa kayak aduh kalau kayak gini terus tuh gue gak yakin survive di sini di perusahaan ini walaupun track record gue di perusahaan itu tuh udah lumayan bagus sih menurut gue daripada gue cerita tentang perusahaannya jadi kita move on aja. Gue mau bikin game, gue mau bikin penulisan buku gitu maksudnya ebook atau apa gitu pengen gue sebenarnya lebih kayak pengen jualan sih bahkan gue sampai nyari apa ada ada perumahan di dekat rumah gue yang lagi dibangun dan gue nanya gitu rukonya itu berapa MM-an cuy aduh gue sampai nanya nanya kayak gitu jadinya eh gue udah disuruh makan dan lapar juga sih sebenarnya anyway eh ya gitu sih kalau seandainya gue bikin game gue pengennya kayak game ini game bahala gue pengen bikin game itu
Sama paling kayak puzzle-puzzle game yang kayak gini nih, puzzle. Kelihatan nggak? Nah, puzzle yang kayak gini, mungkin menurut orang kayak yang idle gitu. Mungkin menurut orang kayak, ah ini game gak menarik, tapi buat gua ini lumayan menarik sih. Karena kayak sense of making money, ada sense of making money gitu. Ya gitulah kalau pengen bikin game. Kalau gue pengen bikin website 3D, gue sebenarnya nggak bisa modeling sih. Tapi gue pengen bikin word apa portofolio yang isinya 3D gitu. Gue pengen gitu sih. Jadi ya terus oh nulis buku. Sebenarnya nulis buku tuh intinya gue pengen menyalurkan apapun knowledge gue ke buku aja sih buat didokumentasikan gitu. Jadi ilmu gue tuh nggak hilang begitu saja dari gua. Kan lumayan juga kan kalau seandainya orang tahu gimana caranya sesimpel bikin form dengan cepat gitu kan. Kayak ya cuma andelin React.js atau Vue.js. Terus ada namanya Survey.js. Udah kita bikin aja tuh form yang customize, yang connect ke database. Dan bisa dipakai secara cepat dan apa intinya customize lah. Nggak kayak di form Google Form yang dia connect-nya ke Excel, dari Excel baru ke mana gitu kan, atau dikirim ke email gitu kan, ekosistemnya Google kan. Cuma kita pengen bikin form sendiri, dibikin sendiri dengan cepat tanpa pusingin kayak stylingnya, desainnya apa segala macam. Gue pengen bikin nulis kayak gitu, tapi gue kayak malas banget pengen nulis ya. Terus juga ada ilmu fotografi juga. Gue kan dulu kan waktu sekolah kan gue seneng banget foto kan. Jadi tentang shutter speed, cara tentang composition, tentang kalau fotografi tuh kayak genrenya apa aja, shutter speed, ya shutter speed, terus focal length, dove, technical kayak gitu, yang dulu tuh gue apal tapi sekarang udah mulai lupa kayaknya. Terus gue juga pengen nulis tentang musik. Banyak sebenarnya kalau kalau nulis itu. Soalnya gue cuma pengen dokumentasiin aja gitu. Cuma gue bukan tipikal yang seneng ngeblok gitu sih dengan lebih dari 240 kata. Anak Twitter banget. Kebiasaan nulis di Twitter jadinya kayak to the point aja udah. Nggak usah dibikin artikel atau apa gitu. Tapi gue perlu sih bikin 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 kayak gitu. Gue juga udah ada website namanya arumdiarum.com. Nah, itu juga ngeluarin uang. Ya, banyak sih. Jadi ya, eh, kalau bikin digital product, sebenarnya intinya percabangan dari ebook itu sih. Kalau digital product. Terus gua, kalau nggak, kalau digital product itu gue pengen website 3D. Bukan 3D, website admin yang
kita bikin template-nya, ya, template-nya. Terus nanti kalian kalau mau butuh bagian apa, nanti kalian tinggal comot satu beberapa line code itu nanti jadi gitu. Gue pengennya kayak gitu sih. Cuma, oh, gue pengennya bisa bisa dibikin kayak gitu. Cuma yang plug and play gitu. Cuma gue masih bingung gimana cara bikin kayak konsepnya tuh kayak gimana. Konsepnya terus cara codingannya itu harus seberapa customize, seberapa seberapa simpelnya buat programmer gitu. Bahkan gue sebenarnya kepikirannya WordPress sih. WordPress kan kayak simple banget tuh buat end user. Bukan end user, buat orang-orang yang nggak terlalu teknis banget. Tinggal bikin blog apa jadi gitu kan. Bahkan di websitenya gue tuh juga juga apa namanya? Ya lumayan sih. Bukan maksudnya WordPress dia, tapi coba ya gue tampilin ya. Ye. Gak tahu ini kerekam atau enggak. Tapi ya intinya gini sih. Eh, Kalian baca aja. Di sini ada website 3D, website animasi. Kalau animasi dia, gue pakai Elementor. Ah, ini. Terus kalau 3D nanti redirect ke website ini. Nanti bisa berubah-berubah gitu. Ya intinya gitulah. Ya, dadah. Udah, segitu aja. Udah kepanjangan cuma buat ngeluh doang. Thank you udah nonton. Semoga ada kabar baik lah habis ini. Ya, dadah.